Shalom. Kembali kita rindu untuk berbagi, menyaksikan tentang kebaikan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan yang telah kita lalui. Bersaksi itu sebenarnya adalah menceritakan kebaikan Tuhan. Bersaksi itu sebenarnya adalah akhir dari pergumulan dan jawaban dari setiap doa-doa. 1 Samuel 7 ayat 12, Samuel mengatakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tidak selalu Tuhan itu menjawab doa-doa. Tidak selalu semua indah atau mudah dimengerti. Tetapi sama seperti kehidupan membutuhkan hujan dan matahari, begitupun hidup. Tetapi yang saya ingin bagikan pada hari ini, saat ini adalah tentang pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya. Satu kali kembali kami akan ke ladang pelayanan 2012. Pada waktu itu dari Manado kami menuju Kalimantan Timur, tepatnya Kutai Timur. Dan saya melihat barang bawaan dan saya tahu itu over bagasi. Dan saya hanya bilang seperti ini, Tuhan, saya tahu ini over bagasi, tapi tolong supaya kami tidak perlu bayar karena kami tidak punya uang. Selalu cerita tentang tidak punya uang ya, tetapi seringkali justru di dalam kekurangan kita benar-benar bergantung kepada Tuhan dan akhirnya melihat Tuhan. Ketika kita merasa cukup, percayalah, sangat sulit untuk bergantung kepada Tuhan. Dan ketika kami menuju bandara, kemudian petugas menimbang dan dia mengatakan, ini over bagasi, tapi tidak usah bayar. Ya, God is good, Tuhan menjawab. Kemudian satu kali, saya masih pada waktu itu masih berada di Papua, tepatnya di Raja Ampat. Ketika pada waktu itu saya harus ke pasar, ke Sorong untuk belanja, mengambil belanjaan untuk logistik, dan kami naik speedboat. Sepanjang perjalanan itu saya bisa melihat ada banyak sekali ikan. Tadinya saya pikir itu ikan terbang, ternyata itu bukan ikan terbang. Itu hanya ikan biasa yang tidak bisa terbang, tapi mereka bisa meloncat dan loncatannya itu cukup jauh. Dan biasanya ketika mereka meloncat itu menghindar dari predator. Dan ketika di sepanjang jalan itu saya sangat penasaran dengan ikan ini. Saya ingin sekali melihatnya secara jelas atau ya, menyentuhnya di tangan saya. Saya hanya melihat ada banyak yang meloncat atau terbang, katakanlah. Dan di dalam hati saya berpikir, coba ada ya nelayan yang menunjukkan ikan ini ke saya, seperti itu. Dan kami pun sampai di Sorong. Kemudian barang-barang dimasukkan ke dalam bot dan kami menuju kembali ke pulau. Dan ketika sudah sampai di pulau, akan mengeluarkan barang-barang ini dari speedboat, tiba-tiba saya melihat ada ikan. Terus saya perhatikan, wah, apakah ini ikan terbang ya? Terus saya tanya driver waktu itu, ikan apa ini? Terus bapak itu bilang, iya, itu ikan terbang atau ikan yang meloncat itu. Dan saya bilang, luar biasa Tuhan itu ya. Sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang membuat kita penasaran pun terkadang itu pun mendapat jawaban, mendapat
Iya, rasa penasaran itu akhirnya dipuaskan. Dan ketika saya lihat, oh ini ikan terbang, saya coba ukur dan tidak terlalu besar, mungkin sepanjang jari, benar-benar tidak besar. Dan hanya merasa puas pada waktu itu, hanya merasa bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk permohonan kecil ini pun Tuhan dengarkan. Dan pernah juga satu kali kami ketika diutus ke ladang pelayanan, kami dibekali dengan obat-obat pada waktu itu. Kemudian di antara obat-obat itu ada obat untuk liver, dan kami bawa obat itu pada waktu itu. Kami bertugas di Toraja, dan sepanjang di sana tidak ada yang sakit liver. Dan kebanyakan kami menggunakan obat itu adalah charcoal. Dan ketika akan pulang dari sana, obat masih ada, dan obat liver ini sama sekali tidak tersentuh. Entah kenapa saya seperti ada bisikan yang mengatakan bawa kembali ke Manado. Dan ketika akhirnya saya bawa kembali hanya obat liver ini ke Manado, dan ketika saya berjalan-jalan di Manado, lewat rumah sakit Advent Manado, tiba-tiba saya ketemu opah yang waktu itu kami pernah tinggal di rumahnya. Dan kemudian saya berkata, "Opah sedang apa di sini?" Kemudian opah menjawab, "Iya, Oma ada sakit." "Sakit apa?" Terus opah menjawab, "Oma ada sakit liver." "Oh iya opah, kalau begitu saya punya obat, nanti saya bisa kasih opah." Kemudian obat itu saya kasih ke opah, dan beberapa saat saya pantau, saya tanya, "Opah, bagaimana keadaan Oma?" Opah bilang, "Sudah jauh lebih baik." Waktu itu saya sempat berpikir, Tuhan sayang sekali obat ini ya, kenapa obat ini dikasih ya? Ternyata obat itu disediakan untuk seorang omah yang hampir setahun kemudian baru digunakan. Tapi begitulah cara Tuhan menjawab doa. Begitulah cara Tuhan memelihara hidup umat-umatnya. Jauh sebelum itu terjadi, Tuhan sudah mengantisipasi, Tuhan sudah menyediakan. Ketika di Kalimantan, satu kali kami sedang bertugas di sana, dan tiba-tiba kami mendapat panggilan, diminta untuk mendoakan seseorang yang sedang sekarat. Pada waktu itu kami tidak tahu penyakitnya apa. Dokter sudah datang, namanya kita di pedalaman, fasilitas juga tidak memadai. Dokter sudah datang, sudah memeriksa, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, dan sementara menunggu ambulans untuk dibawa ke Samarinda pada waktu itu. Dan kami benar-benar berdoa. Sementara Bapak ini benar-benar bisa dikatakan sekarat, dan kami tidak bisa menolong. Saya dengan partner dan seorang pendeta pada waktu itu yang mendampingi kami hanya berdoa. Dan di dalam doa saya bilang begini, "Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi tolong selamatkan Bapak ini. Tolong selamatkan, kasihankan dia, sayangkan nyawanya." Dan kami benar-benar pada waktu itu hanya bertiga, sementara orang banyak di luar itu hanya melihat. Dan saya bilang, "Tuhan, tolong jangan permalukan kami. Tolong jangan biarkan kami malu. Kasihani kami. Tolong selamatkan orang ini oleh karena kasih karunia-Mu." Itu yang saya minta pada waktu itu. Dan kami masing-masing berdoa dan benar-benar bergumul, berdoa melingkari Bapak ini. Dan akhirnya ambulans datang, Bapak ini pun dibawa ke rumah sakit. Setelah itu saya tidak ingat mendengar cerita orang ini. Tetapi setelah sekian tahun kemudian, partner saya sudah kembali ke Ambon,
dia mendapati cerita bahwa orang yang tadinya sakit ini, dia bersaksi, kalau bukan karena doa mereka itu, saya sudah pasti meninggal pada saat itu. Kami yang tidak ingat lagi, ternyata justru orang ini yang menyaksikan bagaimana doa telah menyelamatkan dia. Bagaimana pelayanan yang sangat sederhana dalam ketidakberdayaan telah menyelamatkan orang itu. Dan peristiwa-peristiwa seperti ini jauh lebih berharga dari kebahagiaan apapun yang bisa diberikan dunia. Ketika kita bisa mendoakan seseorang, dan ketika orang merasa terberkati oleh karena pelayanan kita, itu jauh lebih berharga dari apapun. Ada juga saat di mana ketika kami melawat seorang gadis, seorang wanita pada waktu itu, wanita ini sedang sakit sudah 2 minggu, tidak bisa bergerak, ke kamar mandi sekalipun dia harus dipapah oleh teman dekatnya, dia harus ditolong, dibantu. Dan pada waktu itu kami datang, dan ketika kami datang, kami mendoakan dan kami bilang, mau nggak mencoba obat yang kita ada? Terus dia bingung. Obat yang kita maksud adalah charcoal, karena kami hanya dibekali dengan charcoal pada waktu itu. Dan ketika kita tawarkan ke dia charcoal, dia seperti anggap remeh, ya, bisa dikatakan anggap remeh. Terus terlihat mukanya yang tidak senang seperti itu. Lalu saya katakan, saya terbiasa dengan minum charcoal ini. Saya hanya menggunakan obat ini ketika sakit. Dia benar-benar, kami berusaha untuk meyakinkan dia, dan saya bilang, ini memang terlihat sederhana, tapi ini jauh lebih berharga daripada obat-obat yang lain, karena ini langsung dari Tuhan. Ini adalah alam, hasil alam yang Tuhan sendiri yang menciptakannya. Kemudian dengan berusaha dan mencoba membujuk, akhirnya gadis ini pun mau minum charcoal pada waktu itu, atau arang, ya, arang aktif. Kami berikan pada waktu itu siang, kami suruh minum dengan 2 sendok charcoal. Kemudian sorenya sebelum kami pulang, kami juga suruh minum. Setelah itu kami tinggalkan untuknya, untuk besok paginya kami titip, saya bilang, tolong besok pagi diminum, kami mungkin datang tapi sudah agak siang. Dan akhirnya kami doakan, kami pulang, kami doakan, Tuhan, kami tahu bahwa charcoal bukanlah apa-apa, itu hanya alat Tuhan untuk menjangkau, itu tapi kami percaya melalui alam, melalui kuasa-Mu Tuhan yang nyata, wanita ini boleh disembuhkan. Itu doa kami pada waktu itu. Kami benar-benar bergumul dengan partner. Dan ketika esok harinya kami akan melawat ke sana, agak siang, kami lihat dia sudah berjalan-jalan, dia sudah mengunjungi teman-temannya, maksudnya bermain ke tetangga. Dan ketika kami datang, dia sumringah dan tertawa. Dan ya, itulah keajaiban-keajaiban yang membuat kita merasa bahwa bukan hanya kita merasa spesial, kita merasa bahwa Tuhan di dalam ketidakberdayaan dan ketidaklayakan kita itu, Tuhan masih berkenan menggunakan kita. Kita merasa bahwa Tuhan itu nyata. Kita merasa bahwa ketika kita melayani, Tuhan itu sangat dekat, dan melalui pelayanan-pelayanan itu kita diubahkan, cara berpikir kita diubahkan, cara pandang kita terhadap dunia dan sesama diubahkan,
dan kita baru memahami arti sebuah dari kehidupan. Ketika kita bergumul, kita cenderung panik. Kita cenderung takut atau bingung. What next? Tetapi sama seperti tumbuh-tumbuhan membutuhkan matahari dan hujan, kita pun sebagai manusia membutuhkan saat-saat sulit dan saat-saat senang. Karena kedua hal ini akan membantu untuk menumbuhkan iman kita. Tetapi bagaimana sikap kita di dalam menghadapi setiap persoalan itu sangat penting. Bagaimana kita melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih baik. Saya ingin membacakan satu kutipan di dalam buku Sejarah Para Nabi, halaman 296, dikatakan seperti ini. Banyak orang yang menjadi gelisah apabila mereka tidak dapat mengetahui kepastian dalam urusan hidup mereka. Mereka tidak dapat bertahan terhadap keadaan yang tidak menentu. Dan di dalam ketidaksabaran mereka menolak menantikan keselamatan dari Allah. Pemikiran tentang sesuatu yang buruk hampir-hampir membuat mereka menjadi bingung. Mereka menyerah kepada perasaan mereka yang memberontak itu dan lari ke sana kemari dalam keadaan susah, sambil berusaha mencari pengetahuan akan sesuatu yang tidak pernah dinyatakan. Jikalau mereka mau berharap kepada Allah dan menunggu sambil berdoa, mereka akan memperoleh penghiburan ilahi. Roh mereka akan dijadikan tenang oleh berhubungan dengan Allah. Orang-orang yang lelah dan yang menanggung berat akan memperoleh damai dalam jiwa mereka jikalau mereka mau pergi kepada Yesus. Tetapi bila mana mereka mengabaikan alat-alat yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi penghiburan bagi mereka dan pergi kepada sumber yang lain sambil berharap akan dapat mengetahui apa yang telah disembunyikan Allah, mereka sedang melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh Raja Saul, dan oleh sebab itu hanya akan memperoleh satu pengetahuan yang jahat. Ketika kita menghadapi berbagai persoalan, kita hanya perlu datang kepada Yesus. Di dalam Dia ada pengharapan, dan di dalam Dia ada ketenangan. Percayalah, Tuhan itu Maha melihat, Dia menyediakan, Dia mendengarkan, sama seperti yang dikatakan oleh 1 Samuel 7 ayat 12 tadi. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Terima kasih, berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan akan terus menolong kita. Saya bawa dalam nama Yesus, amin.